Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rusna, Stambuk F1C1 18058. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester Biokimia 2. Yang pertama, hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein terjadi bertemu pada siklus Krebs, di mana dengan substrat asetil koenzim A, lemak lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit mengandung hidrogen terikat sehingga lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi. Pada metabolisme ini, lemaklah yang lebih banyak menyimpan energi karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Fungsi mengonsumsi protein, di mana telah kita ketahui bahwa protein menghasilkan energi. Energi ini kita butuhkan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari, baik itu belajar, olahraga, dan lain-lain. Proses pencernaan protein. Dilihat pada gambar bahwa makanan dihancurkan, kemudian air dan enzim melarutkan makanan menjadi kim. Kim ini kemudian diubah menjadi molekul protein. Kemudian molekul protein ini di lambung akan dipecah oleh enzim pepsin menjadi polipeptida pendek. Polipeptida pendek ini di usus akan dipecah dengan enzim erepsin menjadi asam amino. Sebagian asam amino akan diserap jonjot usus, kemudian langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut, dan menghasilkan Na2 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan melalui ginjal. Sebagiannya lagi, asam amino ini akan dideaminasi dalam hati, sehingga menjadi asam ketoh yang kemudian akan masuk pada siklus asam sitrat. Proses metabolisme asam amino. Asam amino terjadi di organ tubuh bagian pencernaan, yakni usus halus. Struktur asam amino terdiri dari amina, kelompok R, hidrogen, dan karboksil. Berikut merupakan gambar dari metabolisme asam amino. Jalur metabolisme asam amino terdiri dari reproduksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Kemudian pengambilan nitrogen dari asam amino, yang selanjutnya akan dilakukan katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam sitrat dan siklus urea sebagai proses pengolahan hasil samping pemecahan asam amino. Yang selanjutnya disintesis protein dari asam-asam amino. Berikut merupakan gambar dari siklus urea dan juga siklus Krebs. Proses pembuangan asam amino. Zat sisa katabolisme protein yang berbahaya bagi tubuh adalah gugus amin. Ada dua tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu transaminasi enzim amino transferase memisahkan amin kepada alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat. Kemudian dilakukan deaminasi oksidatif pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium.
Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Komponen untaian DNA. Yang pertama, sitosin, guanin, adenin, tiamin. Kemudian leading strand. Leading strand ini merupakan untaian DNA yang disintesis dengan arah 3 aksen menuju 5 aksen secara berkesinambungan oleh enzim polimerase. Selanjutnya, leading strand merupakan untaian DNA yang terbentuk pada sisi yang berseberangan dengan leading strand pada garpu replikasi. Untaian ini disintesis dalam segmen yang disebut fragmen Osaka. Fragmen Osaka. Fragmen Osaka merupakan DNA pendek yang terbentuk dari leading strand saat proses replikasi DNA. Selanjutnya akan dihubungkan oleh enzim ligase sehingga untaian DNA kontinu. Proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA dimulai dari enzim helikase memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Kemudian protein yang mengikat bagian DNA yang terpisah untuk menstabilkan untaian DNA yang terpisah tersebut. Selanjutnya terbentuk leading strand nomor 3 bagian A dan juga leading strand bagian B. Pada bagian A, proses ini melalui replikasi dari arah 3 menuju 5 yang dibantu oleh enzim DNA polimerase 3 untuk melakukan proses replikasi DNA, sehingga terbentuk untaian DNA baru dengan arah 5 aksen menuju 3 aksen. Proses yang terjadi di bagian leading strand terjadi dengan sangat mulus dan tanpa hambatan sama sekali. Pada bagian B, dimulai replikasi berlawanan dengan proses replikasi yang terjadi pada bagian A, di mana pada bagian B ini dimulai dari 5 aksen menuju 3 aksen. Tahap selanjutnya yaitu dimulai dari enzim primase yang membentuk bagian baru yang dinamakan primer RNA. Proses ini berlangsung secara terus-menerus, namun pada pembentukan primer ini putus-putus di bagian tertentu. Selanjutnya, DNA polimerase 3 melalui tugasnya untuk membentuk bagian-bagian yang terputus-putus di antara primer DNA yang terbentuk oleh enzim primase. Selanjutnya, giliran enzim DNA polimerase 1 yang melakukan tugasnya untuk menggantikan primer RNA yang terbentuk tadi dengan primer DNA. Tahap terakhir, enzim DNA ligase melakukan tugasnya untuk menyambungkan primer-primer DNA yang belum tersambung secara penuh sehingga terbentuk untaian DNA baru yang tidak terputus-putus. Pemanjangan untaian DNA. Pemanjangan untaian DNA dimulai dari 5 ke 3, di mana kita lihat pada gambar ini, cara hitungnya dimulai dari yang dekat dengan oksigen dan searah jarum jam. Proses ini terjadi 5 aksen menuju 3 aksen. Peran enzim. Yang pertama, ligase. Ligase berperan untuk memutuskan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Kemudian primase mensintesis RNA primer, menghentikan perkembangbiakan garpu replikasi untuk mencegah leading strand melampaui leading strand. Kemudian DNA polimerase berperan untuk
mengkatalis proses polimerase nukleotida menjadi untaian DNA. Topoisomerase berperan untuk mengurangi ketegangan superhelix DNA dengan menciptakan istirahat sementara pada saat atau kedua untai DNA. Kemudian DNA ligase. DNA ligase berperan untuk menggabungkan fragmen-fragmen pusaka saat proses replikasi. Kemudian yang terakhir, exonuklease, yaitu mendegradasi polinukleotida DNA satu persatu dari ujung molekul DNA. Translasi terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Tahap engolasi. Tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali, dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama engolasi, tRNA bergerak melalui situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini ulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambah ke rantai. Tahap terakhir, terminasi. Tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membentuk rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Intron adalah setiap urutan nukleotida di dalam gen yang dibuang dalam jalinan RNA selama pematangan produk RNA akhir. Exon adalah bagian dari gen yang akan menyandi bagian dari RNA matang yang dihasilkan oleh gen tersebut setelah intro telah dihilangkan oleh penyalinan RNA. Pada proses ini perlu dilakukan RNA splicing, di mana untuk memisahkan intro dan exon. Transkripsi. Transkripsi terdapat 3 tahap. Yang pertama, inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang dipotong promotor yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA dan juga menyediakan cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Tahap kedua, elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 aksen ke 3 aksen. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template. Yang terakhir, tahap terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.